Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Baik. Buria sendiri gimana? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana hari ini Pak? Katanya tadi sudah janjian ya dengan coachingnya untuk observasi coaching pada hari ini. Benar. Bagaimana? Jadi apa tidak? Insya Allah jadi, karena sudah meluncur ke sini. Bu Sri sudah saya telepon, katanya sudah di jalan. Bentar lagi sampai. Ya, untuk ini ada beberapa pertanyaan Pak ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama, rubrik penilaiannya apakah sudah ada dan siap? Alhamdulillah sudah siap. Yang Contohnya pertama seperti itu, apa saja Pak? yang pertama itu terkait penilaian itu, terkait nanti pada saat coaching saya sudah sesuai dengan alutsista apa tidak. Mulai dari tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Yang kedua terkait dengan kompetensi yang akan saya sampaikan itu terkait kompetensi kehadiran penuhnya, mendengarkan aktifnya dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bapak kan sudah tahu nih bagaimana alur tirta, kompetensi yang akan disampaikan. Nah, ada beberapa lagi pertanyaannya. Indikator pencapaian apa yang akan Bapak sampaikan? Yang lebih spesifiknya lah, yang akan disampaikan dalam proses coaching nanti. Kalau yang lebih dispesifikkan nanti, saya berharap itu di kompetensi mendengarkan aktif dan untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kan sudah disimpulkan nih ya. Jadi saya akan mengobservasi lebih dalam menggali memperhatikan, mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Jadi saya akan lebih tekankan lagi dalam observasi itu dari itu ya Pak ya. Karena sudah siap, maka saya persilakan untuk proses coaching pada hari ini. Siap. Apakah sudah siap Bapak? Sudah siap, tapi coachingnya belum datang. Mungkin Ya, sebentar lagi. mungkin kita menunggu sampai coachingnya datang dan akan dimulai coachingnya Pak ya. Siap. Ya, assalamualaikum Bu Sri dan Pak Mahfud. Waalaikumsalam, Ya, Ibu Ria. bagaimana kabarnya Ibu? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Monggo dipersilakan coaching. Bu Sri ketemu lagi. Iya, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana kabarnya Bu Sri? Alhamdulillah baik. Nah, ini Bu Sri, sesuai dengan janji kita, kesepakatan kita ini kan Bu Sri mau di coaching ya Bu Sri. Ya benar sekali Bapak. Karena waktunya hanya sedikit Bu Sri ini. Kira-kira dalam pertemuan pada sore hari ini apa yang ingin Bu Sri sampaikan? Gini Pak, tujuan pertemuan hari ini tuh ya sebenarnya tuh saya punya keluh kesah sih, ingin berbagi pada teman seperti itu Pak. Ini terkait masalah pribadi, bukan masalah sih, sebenarnya pengen menemukan solusi seperti itu. Jadi masalah saya tuh biar terpecahkan seperti itu. Jadi Bu Sri yang ingin disampaikan ini terkait masalah pribadi Ya. yang ingin dipecahkan. Ya seperti pribadi, itu. tapi terkait juga dengan sekolah sih. Terkait juga dengan sekolah. Berarti sekali mendayung satu dua Iya, pulau dalam benar sekali. benar ya Bu Sri. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Sri, situasinya sekarang itu seperti apa? Gini Pak, situasinya sih sebenarnya aman saja, cuman ada yang mengganjal lagi. Nah, di sini saya ini kan jujur saja ya Pak, saya P3K baru gitu ya. Saya ini awalnya dari swasta. Nah, itu saya Pak, kadang ada rasa minder sih sebenarnya seperti itu. Kenapa saya minder? Karena di sini Bapak ngerti sendiri ya, kalau misalnya saya berasal dari guru swasta terus diangkat menjadi P3K ke guru negeri. Ada rasa khawatir di sini Bapak terkait masalah pembelajaran saya sendiri seperti itu. Kan sebelumnya saya ini kan bidangnya saya ekonomi gitu ya Pak ya. Tapi selama saya ada di swasta itu saya hampir 10 tahun itu tidak memegang pelajarannya saya sendiri Pak, kayak gitu. Nah otomatis ilmunya saya kan tidak bisa berjalan selama 10 tahun itu. Nah rasa kekhawatiran saya tuh bagaimana cara saya tuh mengembangkan pengetahuan saya tentang ekonomi nanti kalau misalnya akan diajarkan ke sekolah yang baru seperti itu. Karena apa? Kalau misalnya lama tidak diajar akan lupa Bapak seperti itu. Berarti Bu Sri ini baru diangkat ya. Saya Iya, juga benar mengucapkan sekali. alhamdulillah. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terkait yang disampaikan Bu Sri ini, sebenarnya memang kekhawatiran Bu Sri sendiri Iya. karena di
kedua tadi terkait dengan karena sudah lama di sekolah lama tidak memegang sesuai linearitasnya itu seperti itu. Nah, setelah melaksanakan KOJ ini Bu Sri, yang ingin Bu Sri harapkan situasinya itu seperti apa nanti? Saya mengharapkan saya itu meningkatkan kompetensi saya di bidang mata pelajaran ekonomi, begitu Pak. Karena lama saya tidak mengajar itu, seperti itu. Tapi ingin meningkatkan kompetensinya di bidang ekonominya sesuai memang itu linearitasnya Bu Sri ya. Ya, benar sekali. Ada lagi mungkin Bu Sri? Mungkin Pak metode pembelajaran nanti juga saya kembangkan dan biar siswa itu tidak bosan. Seperti itu. Jadi yang kedua itu terkait dengan metode pembelajarannya seperti itu. Kalau boleh Bu Sri nilai nih, andai kata skala, saya memberikan skala 1 sampai 10 untuk mencapai tujuan tersebut. Yang pertama itu terkait dengan peningkatan kompetensinya, terus yang kedua tadi itu terkait dengan model pembelajarannya, ada di skala yang berapa? Menurut saya itu ada di skala 7 Pak. Ada di skala 7. Karena menurut saya kalau di angka 9 itu kurang. Karena saya rasa saya masih banyak butuh belajar, butuh bimbingan juga dari teman-teman yang mungkin sudah senior Bapak, butuh bimbingan juga seperti itu. Serta saya juga perlu menggali potensi saya sendiri dan juga bisa meningkatkan cara pembelajaran yang efektif di kelas, terutama dalam hal metode pembelajaran seperti itu. Seperti itu. Berarti Bu Sri ini sekarang ada di skala 7. Iya, benar sekali. Yang ingin ditingkatkan sampai ke skala berapa Bu Sri? 9. Ke 9. Untuk mencapai ke 9 itu idealnya apa kekuatan yang Bu Sri miliki? Kekuatannya mungkin ya Pak, saya bisa bergabung dengan komunitas belajar ya Pak. Terus MGMP seperti itu. Karena dengan saya bergabung dengan komunitas belajar, saya bisa meningkatkan kepercayaan diri saya terutama. Yang kedua, meningkatkan kompetensi saya sendiri serta bisa bertukar pikiran dengan teman sejawat lainnya seperti itu. Berarti kekuatan Bu Sri ini nantinya otomatis berkolaborasi di komunitas belajarnya Nah, seperti sekali. itu ya Bu. Yang kedua itu terkait dengan kolaborasi dengan MGMP-nya untuk meningkatkan kompetensinya ya. Kemungkinan Bu Sri dari situasi yang Bu Sri rasakan untuk mencapai tujuan tersebut ada nggak hambatannya? Yang pertama hambatannya ya Pak, kalau dulu ngajar di swasta mungkin waktunya lebih banyak ya Pak. Karena di SMA yang baru ini karena sistemnya full day, jadi waktunya saya itu kan terbatas juga. Mungkin liburnya di hari Sabtu, sedangkan MGMP itu kebanyakan di hari efektif seperti itu. Jadi saya itu harus bisa meluangkan waktu 1 hari untuk saya bisa bergabung dengan komunitas atau MGMP tersebut. Seperti itu. Berarti terkait dengan waktu ini ya, Ya, Bu Sri. benar sekali. Yang terkait dengan waktu seperti yang Bu Sri sampaikan tadi, harus bisa manajemen waktu dengan Ya, baik benar seperti sekali, itu. Bapak. Rencana kedepannya mungkin Bu Sri punya gagasan untuk mencapai harapan Bu Sri tersebut, apa strateginya, mungkin langkahnya, mungkin punya gambaran Bu Sri. Mungkin ya Pak, kedepannya saya ingin berkonsultasi dengan Wakakur IPB terkait masalah jadwalnya saya. Jikalau memang saya harus bisa meluangkan waktu dalam hari Senin sampai Sabtu itu, saya harus bisa meluangkan 1 hari dan juga pamit ke Wakakur untuk bisa mengosongkan jadwal saya untuk gabung dengan komunitas tersebut ya Pak. Jadi ya, rencana kedepannya itu konsultasi ke Wakakur terkait dengan pembagian jadwal. Iya. Ada lagi mungkin? Mungkin ya Pak bisa konsultasi dengan teman yang memang sudah senior terkait dengan hal itu, karena yang senior itu otomatis kan lebih berpengalaman daripada saya. Seperti itu. Jadi koordinasi dengan teman seperti Ya, itu ya Bu. Kalau yang pertama tadi dengan Wakatur, Ya. konsultasi sekarang dengan teman. Mungkin ada lagi? Sudah cukup Sudah Pak? cukup ya. Baik Bu Sri, untuk
apa yang telah disampaikan Bu Sri ini meningkatkan kompetensinya seperti yang Bu Sri sampaikan. Yang pertama itu memang harus konsultasi ke Wakapur seperti yang Bu Sri sampaikan. Yang kedua itu koordinasi dengan teman sejawat seperti yang mungkin setelah ini Bu Sri, apa yang bisa Bu Sri rasakan, bisa Bu Sri laksanakan setelah sesi coaching ini selesai? Alhamdulillah ya Pak, karena saya sudah bisa bercerita, bisa kayak meluangkan waktu saya untuk berkeluh kesah dengan panjenengan, saya bisa merefreshkan otak atau bisa oh inilah solusinya seperti itu. Jadi habis dari sini mungkin saya langsung terapkan seperti itu. Kapan itu? Mungkin kemungkinan besok ya Pak, karena besok itu ada pertemuan dengan MGRD, tapi sebelum ada pertemuan itu saya harus koordinasi dulu dengan Wakapur agar jadwalnya saya itu tidak bentrok. Yang pertama itu memang koordinasi. Ya, benar sekali. Kira-kira nanti siapa yang bisa membantu Bu Sri dalam hal ini? Ya tentunya Wakapurnya sendiri Bapak. Yang paling berperan aktif di sini adalah Wakapur. Seperti itu. Berarti yang bisa membantu Bu Sri sendiri itu memang Wakapurnya sendiri ya. Termasuk mungkin dengan teman sejawatnya seperti itu ya Bu Sri. Bagaimana nantinya Bu Sri ini bisa memastikan bahwa harapan Bu Sri ini bisa berjalan? Saya bisa memastikan kalau misalnya sesi MGMP-nya sudah selesai. Berarti saya sudah bisa menemukan solusinya ya Pak ya. Terkait dengan perizinan kepada Wakapur, tidak bentrok jadwal, serta saya bisa menghadiri kombel atau juga MGMP. Semoga yang diharapkan Bu Sri ini tercapai, terlaksana ya Bu Sri. Nah, waktunya sudah hampir habis ini Bu Sri. Iya, sekali Pak. Terima kasih Bapak. Iya. Sebelum saya tutup Bu Sri, apa yang Bu Sri bisa simpulkan terkait dengan kegiatan coaching kita sesi ini? Saya bisa menyimpulkan dengan adanya cerita hari ini, saya bisa menemukan solusi terkait dengan unek-unek saya sendiri tentang permasalahan pribadi saya yang awalnya saya tidak percaya diri, sekarang itu sudah menemukan solusi atau ide bagaimana cara memecahkan masalah. Saya sudah bisa memanage waktu serta sudah bisa berkoordinasi dengan Wakapur. Terima kasih Bu Sri. Semua apa yang diharapkan Bu Sri, semoga semua apa yang diharapkan Bu Sri ini tercapai, terlaksana. Saya tunggu informasinya, mungkin nanti di lain waktu kita bisa coaching kembali. Oke, terima kasih ya Bu Sri, waktunya sudah habis. Ya, terima kasih. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bapak Mahfud, Bapak Ibu. Monggo Bu, terima kasih Bu Lia waktunya. Bapak tadi kan sudah observasi coachingnya. Gimana tadi coachingnya? Alhamdulillah lancar sesuai dengan apa yang saya harapkan. Bisa mengalir pertanyaannya sesuai alur cerita yang saya harapkan. Prinsip-prinsipnya sudah saya paparkan, kemitraan, kreativitas, pertanyaan yang berbobot, termasuk juga kompetensi presentnya, mendengarkan aktifnya, termasuk juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, dari dikatan yang kita harapkan tadi dari coaching tadi sudah mulai dari tujuan, identifikasi masalahnya juga, ya Pak ya. Terus tadi Bu Sri sudah menyampaikan solusinya yang sudah disampaikan secara spontan juga ya. Benar. Terus Bu Sri juga yang sudah mendapatkan solusinya Benar. jenengan ya Pak ya. Setelah itu kapan katanya eksekusi yang akan dilakukan sama Bu Sri tadi Bapak? Insya Allah besok langsung. Oh langsung begitu ya Pak ya. Dari proses coaching yang tadi telah dilakukan sama Pak Mahfud, diharapkan coaching tadi yang banyak berbicara dan banyak yang bercerita ya Pak ya. Nah kita jangan banyak berbicara, hanya coaching yang dapat menyampaikan semua, menyampaikan solusinya juga dan mencari solusinya juga Bapak. Menurut saya coaching hari ini sudah berjalan dengan lancar, sudah berjalan dengan bagus, hanya perlu ditingkatkan lagi karena setiap coaching itu hanya perlu berlatih saja dan ditingkatkan lagi pertanyaan berbobotnya serta sering-sering bertemu dengan Bu Sri untuk memecahkan permasalahan Bu Sri. Siap, ya Pak ya? Siap. Sudah begitu Pak, terima kasih untuk waktu hari ini. Supervisinya sudah berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I bring her for magazine cover, blonde with blue eyes, owner of a beautiful
but